Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Husnul Gina Rizky, NPM 21119. Di sini saya akan memaparkan materi dari kuis matematika bisnis. Yang pertama yaitu mengenai deret hitung. Apa sih deret hitung itu? Deret hitung yaitu deret yang perubahan suku-sukunya berdasar penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Dan bilangan yang membedakan suku disebut pembeda. Oke, dan ini adalah rumus untuk mencari suku ke n. Yaitu Sn sama dengan A plus N min 1B, di mana Sn ini adalah suku ke N, oke, dan A ini adalah suku pertamanya, serta B ini pembeda, dan N ini indeks sukunya yang dicari berapa. Dan untuk mencari B, ini ada dua cara, oke. Cara yang pertama yaitu jika diketahui suku secara berurutan. Itu rumusnya itu B sama dengan Sn plus 1 min Sn. Dan jika tidak diketahui suku secara berurutan, maka rumusnya yaitu N2 min N1 dikali B sama dengan Sn2 min Sn1. Contohnya, bila yang diketahui adalah suku ke-8 dan juga suku ke-4, maka rumusnya yaitu ini 8 min 4 dikali pembedanya berapa, sama dengan ini nilai dari 8 dan nilai dari suku ke-4 itu berapa. Oke. Ya, selanjutnya yaitu untuk mencari jumlah n suku pertama. Rumusnya yaitu Jn sama dengan n per 2 kali S1 plus Sn. Di mana Sn ini adalah suku terakhir dan S1 ini adalah suku pertama. Jadi ini bila diketahui S1 dan juga suku terakhir, ini rumusnya N2 plus n per 2 dikali S1 plus Sn. Dan bila tidak diketahui suku terakhirnya, itu menggunakan rumus yang satunya lagi, yaitu N per 2 dikali 2 kali A plus N min 1 kali B. Di mana ini A adalah suku pertama dan juga B ini pembeda. Oke, selanjutnya yaitu penerapan ekonomi di contoh kasus 1, yaitu PT Woro merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi alat tulis berupa pensil. Pada bulan Januari, perusahaan menghasilkan 9.000 buah pensil. Karena permintaan terus-menerus meningkat, diiringi dengan penambahan tenaga kerja dan modal kerja, setiap bulannya perusahaan mampu menambah jumlah produksi sebanyak 300 buah. Oke. Jika pertambahan jumlah produksi tersebut setiap bulannya adalah tetap, berapakah jumlah produksi pada bulan ke-5 di tahun yang sama, dan berapa banyak pulpen yang telah dihasilkan dari bulan pertama Januari sampai bulan ke-6? Jawab, diketahui A-nya yaitu 9.000 ini, dan B-nya itu 300 karena kan tetap. Jadi ditanya adalah S5 jumlah suku kelimanya dan J6 jumlah 6 suku pertama. Oke. Ini untuk jawab yang S5 dulu, yaitu rumusnya sama dengan A plus 4B. Kenapa langsung 4B? Karena kan N-1 berarti 5 kali 5, berarti 5 min 1 kan 4. 4B berarti dilangsung saja biar lebih mudah atau simpel. Berarti A itu 9.000, B-nya itu 300, berarti 9.000 plus 4 dikali 300, berarti 4 kali 300 sama dengan 1.200, tambah 9.000, 10.200. Jadi produksi pada bulan kelima adalah 10.200 buah pensil. Lanjut yang J6, rumusnya yaitu 6 per 2, dalam kurung 2 kali 9.000, A-nya, plus 6 min 1, E-nya itu 6, 6 min 1 dikali 300 yaitu pembedanya. Jadi 6 dibagi 2, 3. 9.000 dikali 2 hasilnya 18.000. 6 min 1, 5. 5 kali 3 berarti 5 dikali 300 berarti 15.000. 15.000 ditambah 18.000 jadinya 33.000. 33.000 dikali 3 sama dengan 99.000. Jadi jumlah produksi yang dihasilkan mulai dari Januari sampai Juni atau bulan ke-6 adalah 99.000 buah. Selanjutnya yakni tentang bunga majemuk. Untuk menghitung bunga majemuk bunga sekali setahun, yaitu rumusnya Fn sama dengan P dikali 1 plus I. Fn ini bisa berubah-ubah ya, sesuai soalnya aja, apa bisa modal, bisa tabungan, sesuai soal aja. Dan keterangannya yaitu P itu apa? P itu nilai awal dan I adalah suku bunga per tahun. Dan untuk mencari nilai awalnya atau P-nya, ini ada rumusnya juga. P sama dengan
1 per dalam kurung 1 plus I, itu suku bunga tadi, pangkat 2 dikali F. Oke. Dan ini yaitu cara untuk menghitung bunga lebih dari sekali dalam setahun. Itu bisa kuartalan, bisa semester, bisa bulanan. Ya, itu rumusnya Fn sama dengan P1 plus I per M. M itu adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Yaitu tadi yang saya sebutkan, yaitu bisa per bulan, bisa per semester, bisa per kuartal. Dikali, maksudnya itu pangkat N kali M. Jadi N-nya itu jumlah tahunnya dikali M-nya itu frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Dan untuk mencari P-nya ini juga berbeda rumusnya. P sama dengan 1 per 1 dalam kurung 1 plus I per M. Oke, pangkatnya pangkat N kali M. Baru dikali F. Ya, ini adalah contoh kasusnya, yaitu Nona Tachibana menabung uangnya Rp 1 juta di bank dengan tingkat bunga yang berlaku 14% per tahun. Berapakah nilai uangnya di masa datang setelah 3 tahun kemudian jika dibunga majemukkan secara A semesteran, B kuartal. Semester berarti 6 bulan sekali, oke. Ini diketahui P yaitu nilai awalnya 1 juta, itu bunganya 14% per tahun, dan N itu jumlah tahunnya 3 tahun. Langsung jawab. A, untuk bunga majemuk secara semesteran yaitu berarti 1 tahun itu 2 kali. Berarti nilai awalnya ini 1 juta dikali dalam kurung 1 plus 0,14 yaitu bunganya per 2 dalam kurung tutup kurung kan pangkatnya 3 kali 2 berarti ini 14 0,14 bagi 2 berarti 0,07 tambah satunya berarti 1,07 pangkat 3 kali 2 berarti 6 1,07 pangkat 6 itu hasilnya 1,574 ini dikali 1 juta hasilnya 1.500.740 untuk yang semesteran A. Dan untuk yang B kuartalan yaitu bunga majemuk secara kuartalan itu berarti 1 tahun itu 4 M4. Oke. Ini modal awalnya tetap yaitu 1 juta. Yang beda itu pangkatnya yang beda. Ini pangkatnya kan kali 4 itu tadi dikali 2 berarti 3 dikali 4 nya 12 berarti 1,07 dikali 1,07 pangkat 12 hasilnya 2,25219 ini dikali 1 juta. Hasilnya 2.252.219. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan yaitu HID, dia adalah demand, sama dengan A min BP. Kalau kita lihat kurvanya yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Kenapa bisa seperti itu? Karena semakin mahal harga dari suatu barang maka permintaannya akan semakin sedikit. Jadi ini kita lihat dari sisi konsumennya ya. Dan ini adalah bentuk lainnya yaitu PD sama dengan A min BH. Yang kedua itu fungsi penawaran. Yaitu HIS, S itu supply sama dengan min A plus BP. Kalau kurvanya itu ke atas ya, berbeda dengan permintaan. Dari kurva fungsi penawaran yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Karena apa? Semakin mahal harga barang, maka penawaran yang diberikan oleh produsen itu semakin besar, harus semakin banyak. Dan ini bentuk lainnya juga dari fungsi penawaran yaitu PS sama dengan A plus BH. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini tercipta ketika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran yaitu HID sama dengan HIS. Jadi equilibrium ini tercipta ketika ada tercipta perpotongan terhadap kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Ya ini E ini, dan HIE ini adalah kuantitas keseimbangan dan PE ini harga keseimbangan. Ya, ini adalah contoh kasusnya, yaitu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan HID sama dengan 18 min P, dan fungsi penawarannya HIS sama dengan min 30 plus 5P. Berapa harga kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar? Gambarlah grafik equilibrium. Nah, yang pertama kita mencari keseimbangan ya, yaitu HID sama dengan HIS. Di mana HID itu 18 min P, HIS-nya min 30 plus 5P. Ini 5P berpindah ruas ke kiri jadi min ya. Dan 18 ini
juga berpindah ke kanan jadi min juga. Ini min P, min 5P hasilnya min 6P, dan ini min 30, min 18 berarti kita jadinya min 48. Dan ini 6P, ini 6-nya ini berpindah luas lagi ke kanan berarti dibagi, berarti 48 dibagi 6 sama dengan 8. P-nya itu sama dengan 8. P-nya sudah dapat, berarti mencari Hi-nya. Caranya bagaimana? Memasukkan di salah satu, boleh Hs, boleh Hd. Di sini biar lebih cepat Hd aja, yaitu 18 min P. P-nya 8 berarti 18 min 8 sama dengan 10. Jadi di sini sudah diketahui yaitu equilibrium terjadi pada harga 8 dan juga kuantitas 10. Nah, untuk itu kita sekarang mencari kurva permintaan. Kurva permintaan jika P sama dengan 0, jadi Hd sama dengan 18 min P. P-nya kan 0, berarti 18. Dan kurva penawarannya itu Hi-nya yang 0. Berarti Hs min 30 plus 5P, berarti Hi-nya 0. Min 30 plus 5P, pindah ruas, P-nya ke sana. Dan min 30 bagi 5, 6. Didapat P-nya 6. Dan ini adalah grafiknya. Fungsi biaya. Biaya total atau nama lainnya itu TC, total cost. Dalam operasional perusahaan meliputi biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel. Fixed cost itu biaya tetap, yaitu biaya yang tidak dipengaruhi oleh variabel-variabelnya. Jadi ini K-nya ini bisa berapa saja ya, bisa 1 juta, 4 juta, 5 juta, 100 juta ya. Dan untuk variabel cost, yaitu biaya-biaya yang dipengaruhi oleh variabel. Di sini Hi-nya ya. Jadi semakin banyak barang yang diproduksi perusahaan, maka biaya variabelnya semakin besar. Dan TC rumusnya yaitu sama dengan FC atau fixed cost plus VC. Dan ini adalah grafiknya. Lanjut di contoh kasus 4, yaitu biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 60.000. Sedangkan biaya variabelnya memiliki persamaan VC sama dengan 300 Hi. Carilah persamaan biaya totalnya, ini yang pertama. Yang kedua, berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 400 unit. Dan yang terakhir yaitu gambarkan kurva penerimaan totalnya. Oke, kita tahu ini FC-nya ini 60.000 ya, serta VC atau variable cost-nya itu 300 Hi. Kita cari persamaannya yaitu TC sama dengan FC plus VC sama dengan 60.000 plus 300 Hi. Jadi ini persamaannya sudah dapat. Dan yang kedua yaitu berapa biaya totalnya jika dikeluarkan perusahaan tersebut memproduksi 400 unit. Jadi VC-nya variable cost-nya itu 300 Hi. 300 dikali 400 sama dengan 120.000. Jadi totalnya yaitu TC sama dengan FC atau fixed cost plus VC yaitu variable cost sama dengan 60.000 plus 120.000 sama dengan 180.000. Ya, ini adalah kurva grafiknya, yaitu ini FC-nya kenapa selalu lurus, yaitu karena kan fixed cost, yaitu tetap. Dan VC-nya kenapa mulai dari 0? Karena bila tidak ada barang yang diproduksi kan mulainya dari 0. Dan TC ini tidak bisa dari 0 karena kan sudah membayar untuk VC-nya, untuk fixed cost-nya. Fungsi penerimaan atau bisa disebut pendapatan ya. Fungsi penerimaan total TR perusahaan didapatkan dari harga produk P dikalikan dengan kuantitas produk yang terjual Hi. Jadi TR itu sama dengan P dikali Hi. Ini adalah grafiknya. Kenapa mulainya dari 0? Karena kalau tidak ada yang terjual kan berarti kan 0. Oke. Ya, sekarang masuk ke contoh kasus 5. Nah, ini harga jual produk adalah 450 per unit. Carilah persamaan penerimaan total. Berapa besar penerimaan jika terjual sebanyak 350 unit, dan yang terakhir gambarkan kurva penerimaan totalnya. Oke, diketahui ini P-nya atau harganya yaitu 450. Untuk menjadi persamaannya yaitu TR sama dengan P dikali Hi, berarti P-nya itu 450 dikali Hi, berarti 450 Hi. Ini adalah persamaannya. Oke, sudah dapat. Dan yang kedua yaitu cari jika terjual sebanyak 350 unit. Jadi TR sama dengan 450 Hi. 450 dikali 350 sama dengan 157.500. Ya, sudah didapat. Berarti ini adalah grafiknya. Jadi P 450 dan Hi 350. Dan ini TR-nya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.